Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari berdoa. Allah Maha Pengasih, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa bersama dengan gereja kami GPIB, secara khusus seluruh anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mengingat saudari-saudara kami di wilayah pedesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudari-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan pos Pelkes GPIB dalam gumul juang bergereja. Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada, serta merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Berkenanlah atas ibadah saat ini,
serta layakan rumah tangga kami menjadi rumah doa bagi kesatuan gereja-Mu. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 127 ayat 1 hingga 5. Mazmur 127 ayat 1 hingga 5 yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kuasa roh Tuhan tercurah atas diri kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti, kami dimampukan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami setiap waktu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 22, Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 22 yang menyatakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini,
sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye." Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar untuk tahu, untuk paham tentang apa itu kehendak Tuhan, dan yang kedua, seperti apa itu keinginan manusia. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita dengar pada saat ini dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 22. Cerita Yakub yang memberkati keturunannya. Menarik dari cerita ini bahwa ketika Yakub hendak memberikan berkatnya kepada Manasye dan Efraim, kalau saya bahasakan ada sedikit protes dari Yusuf bahwa tangan yang diletakkan oleh Yakub kepada kepala Manasye dan Efraim posisinya salah. Kalau mengikuti tradisi, seharusnya tangan kanan dari Yakub terletak di atas kepala Manasye dan tangan kirinya terletak di atas kepala Efraim. Tetapi yang dilakukan oleh Yakub, posisi tangannya menyilang. Posisi duduk berlutut kedua anak ini yang dituntun oleh Yusuf sudah tepat mana yang sulung dan mana yang adik. Dan Yakub melakukannya dengan posisi bersilang sehingga tangan kanannya berada di kepala Efraim dan tangan kirinya berada di kepala Manasye. Itu berarti hak kesulungan, ya bicara tradisi, ada terletak pada tangan kanan.
Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini, dari cerita ini, pelajaran apa yang kita dapat? Mari perhatikan pada bagian awal pembacaan kita, apa yang dikatakan oleh Yakub kepada Yusuf. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku. Allah Abraham, Allah Ishak adalah Allahnya Yakub. Bukan hanya sebagai Allah yang disembah selaku Tuhan, tapi menjadi gembala, menjadi penjaga, menjadi pelindung, menjadi pemberi segala sesuatu selama hidup Yakub, bahkan sampai saat Yakub saat itu. Bukan cuma sebagai gembala, Yakub mengakuinya juga sebagai malaikat yang telah memberikan pembelaan dari segala mara bahaya. Maka Yakub katakan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allahnya dia itulah juga yang akan menyatakan, memberikan berkatnya kepada Manasye dan Efraim. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Yakub menumpangkan tangannya ke atas Manasye dan Efraim, ini adalah satu pernyataan keyakinan iman yang luar biasa dari seorang Yakub. Manusia boleh bicara tradisi soal hak kesulungan, tetapi Tuhan yang menentukan siapa yang berhak untuk memperoleh berkat hak sulung itu. Dan Yakub mengimani itu. Maka Manasye yang memperoleh itu. Situasi sekarang ini, ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sedang melangkah dalam satu proses kehidupan atau model hidup dan kehidupan yang baru, kenormalan baru. Kalau bicara model kehidupan yang baru, ada banyak di antara kita yang masih terbawa emosi, terbawa kenangan kepada masa lalu dalam pengertian 2-3 bulan yang lalu. Ketika tidak ada istilah PSBB, tidak ada istilah pembatasan, tidak ada istilah harus jaga jarak, tidak ada istilah harus pakai masker. Bukan cuma kehidupan biasa, tetapi juga sekali lagi saya tekankan model peribadahan, model perjumpaan dalam sebuah persekutuan ibadah antara manusia dengan Tuhan, termasuk orang percaya, termasuk kita di dalamnya, akan menjadi satu proses kehidupan yang baru. Beberapa hari lalu saya katakan dalam sebuah ibadah syukur, orang Kristen sekarang atau gereja sekarang akan mengikuti tetangga sebelah menyiapkan air wudhu. Mungkin kita nggak pakai cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, tapi cuci tangan menjadi suatu kewajiban sebelum memasuki ruang ibadah. Siapa tahu ke depan, kalau orang Kristen hendak membangun satu gereja baru, mungkin di belakang akan ditempatkan khusus disiapkan tempat untuk berwudu, untuk cuci tangan. Atau mungkin ke depan ya seperti di zaman Musa, lepas kasutmu, cuci kaki. Kita masuk ruang ibadah ya dengan telanjang kaki, tapi dalam pengertian sudah bersih, sehat. Ini baru salah satu. Belum lagi mungkin bicara duduk pun sudah berjarak
tidak lagi bebas untuk berbicara. Kalau datang ke gereja tidak pakai masker mungkin akan disuruh pulang. Sudah siap atau tidak kita dengan model hidup yang baru seperti itu, dalam kenormalan baru yang seperti itu? Atau kita masih melakukan satu protes kalau ikuti keinginan, pikiran, hati, perasaan kita? Masa harus mau bertemu dengan Tuhan harus pakai masker? Mau beribadah, siapa tahu nanti mungkin ditambah lagi sarung tangan supaya bisa salaman di antara kita. Itu bagian dari keinginan manusiawi kita. Mari kita imani kalau model peribadahan yang seperti ini adalah juga bagian dari apa yang Tuhan kehendaki. Ada cinta kasih Allah di dalamnya untuk kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Mungkin ini yang diminta dari Tuhan bagi kita. Kalau Yesus menyatakan kasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, manusia terkadang tidak menggunakan hati, jiwa, dan akal budi, cuma pikiran, perasaan. Selalu penekanannya perasaan saya. Kalau bicara perasaan saya, itu sebenarnya bagian dari keinginan hati dari diri kita sendiri. Coba kalau ditanyakan kepada Tuhan, seperti Yusuf yang kita lihat ketika Yakub menumpangkan tangannya secara bersilang, lalu Yusuf katakan, "Pak, ini salah." Lalu Yakub katakan, "Tuhan yang menyatakan seperti ini. Berkat itu akan tetap menyertai Efraim, akan tetap menyertai Manasye." Walaupun dalam posisi yang berbeda dikatakan Manasye akan menerima berkat yang, Efraim akan menerima berkat yang jauh lebih besar. Tetapi kedua keturunan dari orang ini dua-duanya akan menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan tahu siapa yang terbaik untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan tahu siapa yang terbaik dari jemaat-jemaat, keluarga-keluarga jemaat secara khusus. Tuhan tahu yang terbaik yang akan diterima, yang akan diperoleh untuk keluarga-keluarga jemaat yang ada di GPIB Jemaat Immanuel Depok. Kalau banyak sekarang ini orang-orang mulai bertanya, jemaat-jemaat mulai bertanya, kapan akan dibuka lagi persekutuan ibadah di rumah Tuhan atau di ruang ibadah atau di gedung gereja ini? Saya hendak katakan Tuhan tahu yang terbaik. Kapan kita mulai berada bersama-sama dalam kebersamaan persekutuan sukacita di dalam rumah Tuhan, di dalam ruang ibadah, di dalam gedung gereja ini. Tuhan tahu kapan waktunya. Melalui siapa? Melalui teman-teman para presbiter, melalui pelaksana harian majelis jemaat. Dan ditentukan mungkin juga melalui sebuah percakapan di persidangan majelis jemaat. Di situ Tuhan hadir, di situ Roh Kudus akan berkarya, akan bekerja melalui diaken, melalui penatua, melalui pendeta. Dan ketika diputuskan kita akan beribadah, mulai misalnya bulan Juli mendatang, maka yakini, imani
itu bukan maunya PHMJ, itu bukan maunya presbiter, tapi itu yang Tuhan kehendaki. Kita bisa berada lagi dalam kebersamaan. Seperti itu juga dalam keseharian hidup. Dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Mari kita melihat. Mari kita merenung. Mari kita bicara dengan Tuhan. Lalu tidak ada salahnya kita coba bertanya kepada Tuhan, Tuhan, dalam saya mengambil keputusan ini, apakah ini bagian dari keinginan manusiawi saya atau ini bagian dari kehendak Tuhan? Kalau kita punya perjalanan iman, pengalaman iman seperti Yakub dengan keyakinannya, kapanpun, dimanapun, sejak dari masa muda sampai saat ini, Allah Abraham, Allah Ishak, atau dikatakan Allah nenekku, Allah ayahku, selalu ada bersama-sama dengan aku, seperti seorang gembala, seperti seorang malaikat, dan kita punya keyakinan iman yang kuat seperti itu, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Cinta kasih Tuhan akan kita rasakan dalam atau ketika kita menjalani sisi kehidupan dalam bidang apapun. Bukan cuma soal iman, tapi juga dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan memberkati. Tuhan mengasihi. Disinilah kekuatan iman dari seorang percaya yang menyatakan Allah Abraham. Kalau sekarang ini kita akan menyatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah juga Allahku. Allah yang menjadi gembalaku, Allah yang menjadi malaikatku. Kita akan menjadi orang yang hidupnya berkenan bagi Tuhan. Orang yang hidupnya senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Cinta kasih Allah dan berkat-Nya akan menyatu dalam kehidupan kita. Maka apapun persoalan, apapun lika-liku kehidupan yang kita alami, baik masalah atau juga hal-hal yang membuat kita bahagia, kita tertawa, kita tersenyum, semuanya karena Tuhan dalam keyakinan iman percaya. Mari ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, miliki kekuatan iman seorang Yakub bahwa Tuhan Yesus, Allah yang menjalma di dalam diri manusia Yesus, yang kita imani sebagai juru selamat, dialah gembala kita, dialah malaikat kita. Amin. Jemaat terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur.
jemaat, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, rasa syukur dan sukacita kami saat ini ketika Tuhan masih tetap memberikan penyertaan dalam setiap perjalanan hidup dan kehidupan kami. Sebagaimana Yakub mengimani, kasih setia Tuhan selalu ada dalam penyertaannya. Seperti itu pula iman percaya kami kepadamu. Kami bersyukur dalam kebersamaan persekutuan ibadah rumah tangga yang kami laksanakan hari ini. Kami dapat belajar untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki menjadi sesuatu yang terbaik untuk perjalanan hidup dan kehidupan kami, untuk perjalanan dan pengalaman iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami terima, yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami saat ini. Biarlah dalam kami menjalani hari-hari hidup kami sepanjang waktu, kami tetap meyakini kuasa penyertaan Tuhan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi jemaat-jemaat-Mu, bagi keluarga-keluarga umat-Mu, dalam keseharian hidup mereka, dalam setiap aktivitas kegiatan mereka, mereka tetap juga punya keyakinan yang sama seperti Yakub tentang cinta kasih Tuhan, tentang penyertaan Tuhan dalam setiap gerak laku hidup mereka. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, kiranya cinta kasih Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan dari keluarga-keluarga jemaat-Mu. Di tengah-tengah situasi yang sampai saat ini, kami masih dibayang-bayangi oleh virus COVID-19. Dalam menghadapi hari-hari hidup, sebagaimana apa yang dicanangkan oleh pemerintah dan bangsa kami, kenormalan baru dalam kehidupan ini, kami dimampukan selaku orang percaya menjadi teladan, baik teladan iman, bahkan juga teladan kesehatan bagi fisik kami, sehingga dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, kami akan menjalani hari-hari hidup sebagaimana kenormalan baru yang seperti apa dimintakan oleh pemerintah dan bangsa kami untuk kami jalani. Tuhan juga menyertai memberkati saudara-saudara kekasih kami, secara khusus bagi mereka yang sedang mengalami satu pergumulan, mereka yang mengalami kedukaan, mereka yang sedang terbaring sakit. Tuhan melawat keberadaan mereka. Tuhan memberikan penguatan iman, Tuhan memberikan penghiburan kasih bagi mereka. Dalam syukur sukacita untuk segala karya dan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan, biarlah itu senantiasa menjadi bagian dari ungkapan kebahagiaan hidup dan kehidupan kami, bagian dari ungkapan rasa sukacita kami yang kami nyatakan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami meyakini dalam model kehidupan kenormalan baru, kami mampu menjalaninya, kami mampu untuk menikmatinya dalam rasa syukur bahwa tangan Tuhan, cinta kasih Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami dan memberikan penguatan iman percaya kami kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman di sepanjang hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya.